Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Dokter Gigi Wawan Sumantri. Hari ini saya ingin membahas tentang semua pertanyaan yang ada di media-media sosial yang lainnya. Di antaranya ada dari Facebook, ada dari Instagram, ada dari YouTube ini sendiri. Ya, sekarang saya ingin membahas pertanyaan dokter gigi online yang berasal dari Facebook ya. Ini ada pertanyaan nih. Nah, dok, gigi saya berlubang, terus sakit-sakitan sampai nggak bisa tidur. Sama kepala sakit, sudah berbagai macam obat, sembuh dan kambuh lagi. Nah, di sini pasien tersebut menceritakan fotonya. Nah, seperti ini fotonya. Nah, seperti ini ya. Ini terlihat adalah gigi geraham. Gigi geraham bawah yang sudah berlubang. Nah, gigi geraham bawah yang sudah berlubang ini kenapa ya sakit-sakitan terus? Sudah lumayan bengkak, gusinya agak gendut-gendut gini. Terus memang bagian ujung ini terlihat dari sisi sebelah kanan ya, sebelah kanan bawah. Baiknya ditambal atau dicabut atau treatmentnya seperti apa. Oke, seru sekali. Saya akan bahas kupas tuntas kasus dari dokter gigi online yang berasal dari Facebook ini di video ini. Oke, yang baru datang, yang baru nyimak, yang baru ketemu channel ini, salam kenal, saya dokter gigi Wawan. Hai. Selamat menonton video ini dan jangan lupa untuk subscribe supaya kalian bisa berlangganan gratis. Terus yang sudah lama siapkan semua pertanyaanmu, isi di kolom komentar dan insya Allah video ini bermanfaat. Silahkan share ke yang lain. Oke, langsung saja silahkan subscribe, saya tunggu. Oke, dari kasusnya ini adalah gigi berlubang. Gigi berlubang itu memang tindakannya antara dicabut atau ditambal. Nah, kalian harus tahu dulu nih sebelum jawab pertanyaan ini. Gigi-gigi yang mana saja yang harus ditambal dan gigi-gigi yang mana saja yang harusnya dicabut. Oke, saya akan bicara untuk gigi yang mana saja yang harusnya ditambal. Nah, gigi berlubang yang harusnya ditambal itu adalah lubangnya baru sedikit, baru kecil ya. Belum besar, belum lebar, belum luas. Nah, seperti ini yang ada di layar kalian. Ini namanya lubang sebatas enamel. Ya, enamel itu yang putih ini. Yang putih ini lapisan terluar gigi. Enamel itu berada di bagian terluar gigi dengan ciri khas berwarna putih seperti gigi kita ya semua. Nah, apabila lubangnya seperti ini, ciri-cirinya adalah itu tidak pernah merasakan sakit, tapi ada lubang. Tidak pernah merasakan linu, tapi ada lubang. Dan ciri-ciri lubang tersebut adalah menghitam atau menguning, sedikit rapuh, dan disikat gigi itu tidak akan hilang. Nah, sering terjadi itu di bagian oklusal atau bagian dataran sini. Nah, coba kita periksa gigi kita masing-masing. Yuk, buka mulut. Periksa di kaca, di cermin. Gigi kita itu ada nggak yang bagian ceruk-ceruknya ini, bagian lekukan gigi yang bagian dataran ya, datarannya ini, itu menghitam dan disikat gigi itu tidak hilang. Ada? Nah, kalau misalkan ada, itu namanya karies superficial, sebatas enamel. Dan itu treatmentnya bukan dicabut, tapi ditambal. Ingat, itu tidak ada keluhan, tidak ada keluhan.
ya, itu bisa langsung ditambal permanen. Terus kita meningkat, ada lubang yang ciri khasnya sudah nyampe dentin. Dentin ini yang kuning ya, yang kuning. Nah, yang kuning ini adalah dentin menandakan sensitivitas pada gigi kita terhadap rangsangan dingin, manis, asam. Kalau kita makan atau minum di antara yang saya sebutkan tadi, gigi kalian merasa linu, ngilu, bahkan sakit dengan durasi yang cukup cepat. Cepat menghilangnya, misalkan nih, minum dingin. Nah, setelah itu hilang. Tanpa minum obat. Aduh, sakit nyut-nyut. Tapi dirasain diem, hilang sendiri. Nah, itu baru nyampe dentin. Baru nyampe dentin, karies atau lubang baru nyampe dentin, itu ada 2 jenis tambalan. Bisa ditambal langsung permanen dengan teknik sandwich, dilapisin supaya lapisan dentinnya lebih tebal, dan terakhirnya ditutup tambalan permanen langsung. Dan bisa dengan dia metode pulp capping. Jadi pada perawatan dokter gigi itu sebelum perawatan saluran akar akan dideteksi saluran akar atau saraf gigi di bagian karies tersebut dengan tes vitalitas dingin. Itu menandakan kalau misalkan dinginnya meningkat atau menetap lama, itu berarti sudah tandanya harus di pulp capping. Tambalan pulp capping itu 2 kali kunjungan, diobservasi, terus ditutup tambalan sementara, minggu depan tidak ada keluhan, itu baru ditambal permanen. Nah, ya, kalau sudah nyampe dentin, itu bukan dicabut. Nah, lubangnya kayak gini, ada lubang di tengah, di samping, atau dengan di mana saja, dengan ciri khas lubang hitam, tapi tidak sakit menetap dan tidak harus minum obat, hilang sendiri, itu berarti tandanya sudah nyampe dentin. Saya harap kalian lebih paham setelah melihat video ini. Jadi bisa menganalisa sendiri, dan setelah itu langsung ke dokter gigi segera daripada nantinya makin ke dalam, makin ke saraf gigi untuk perawatan saluran akar yang notabene lama. Nah, kalau pulp capping hanya 2 kali, dan kalau tambalan sandwich itu hanya 1 kali. Nah, kalau kalian sudah merasakan sendiri, pastinya dokter gigi pun harus melakukan tes vitalitas ulang pada lubang gigi tersebut atau karies gigi yang kalian keluhkan. Ya, mudah-mudahan aja setelah ibu, bapak, atau kalian semua cek ternyata lubang kalian yang seperti ini, dan ketika ke dokter gigi pasti sama dengan keluhannya seperti ini, tes vitalitasnya dingin atau linu dan hilangnya cepat, itu bisa ditambal permanen. Terus kalau misalkan sudah meningkat sampai sini, ciri-cirinya dari lubang enamel, dari lubang superficial, karies superficial, dentin atau karies media sampai ke saluran akar, bisa jadi pulpitis, ya udah radang saraf gigi, itu kelanjutan dari sini nih, yang tidak dirawat. Bukan rawat inap ya, yang tidak dirawat itu artinya tidak dilakukan perawatan dokter gigi, entah itu ditambal, entah itu dibersihkan, atau entah itu dihilangkan noda-noda hitamnya. Seperti ini, karies akan dibersihkan kavitasnya. Ya, oke. Nah, terus lama-kelamaan dia kelanjutan sampai ke saraf gigi. Saraf gigi, keluhannya kalian tahu, ya sakit menetap, harus minum obat, tidak bisa tidur, gupek, obat apapun nggak mempan. Ditambah lagi di sekitaran giginya itu memang tumbuh karang gigi, karena gigi yang berlubang itu tidak pernah dipakai untuk makan. Bener nggak? Kalau gigi sakit, pasti kalian tidak dipakai untuk makan, untuk mengunyah makanan, karena takut sakit. Tapi di situ dengan tidak dipakai untuk makan atau tidak dipakai untuk mengunyah, gigi yang lubang tersebut malah jadi memperburuk. Sisa makanan malah ada di sebelah yang tidak dipakai untuk makan, yaitu di daerah lubang gigi tersebut. Nah, ini masalah yang sering terjadi.
Ini masalah yang sering terjadi, faktanya seperti itu. Jadi sekarang sudah cukup jelas kenapa gigi berlubang harus segera ditambal, karena akan mempengaruhi keseluruhannya, entah itu dari gigi tersebut atau kesehatan umum lainnya, bisa bengkak atau bisa sampai keluar nanah. Nah, kalau ini sudah dipahamin, ya, ini baru kita jawab pertanyaannya nih. Nah, nyambung ya. Pertanyaannya adalah, dok, gigi saya berlubang terus, sakit-sakitan sampai nggak bisa tidur. Sakit-sakitan berarti ada sakit, ada sembuh ya kemungkinannya. Hilang timbul mungkin ya. Sampai tidak bisa sembuh. Sampai tidak bisa tidur. Nah, kita ingat lagi yang tadi. Kalau sudah nyampe saraf gigi, itu pasti keluhannya sampai tidak bisa tidur. Dan harus sampai minum obat. Terus di sini sama sakit kepala dan berbagai macam obat tidak sembuh. Lagi. Sampai bermacam obat tidak sembuh dan kambuh-kambuh lagi. Ya mungkin seperti itu pertanyaannya. Pasti sampai sakit kepala, jelas. Kenapa? Karena infeksi tersebut masuk terus ke dalam saluran akar gigi. Nah, kalau udah seperti ini, ya, saluran akar gigi, ini kasusnya seperti ini. Ini saluran akar gigi, ini kasusnya seperti ini. Nah, jelas ya. Nah, pasti ini sumber infeksi sudah menetap di situ. Terus bagaimana dok solusinya? Sekarang kita kenalin gigi-gigi mana saja yang harus dicabut. Ciri-ciri gigi yang harus dicabut adalah menyisakan bentuk gigi yang sedikit atau growoknya udah besar ya. Ininya mahkotanya hilang, growoknya besar. Nah, itu harus dicabut. Terus dia sampai perbatasan akar gigi atau bifurkasi giginya terpecah, sering keluar darah ya dari lubang tersebut. Nah, terus sering bau busuk sampai keluar nanah dari akar gigi tersebut, dari gusi tersebut. Nah, itu sudah indikasinya pencabutan. Kalau dilihat dari hitam, itu belum tentu dicabut atau ditambal ya. Nah, tapi kalau misalkan dari keluhan, kepalanya, mahkotanya sudah nggak ada, terus sisa akar, nah itu dicabut. Gigi tersebut itu bengkakan terus gusinya. Nah, terus dia tuh suka keluar darah gitu kan. Nah, pokoknya sudah habis semua, apalagi di sekitaran gigi yang berlubangnya di sini banyak karang giginya. Jadi intinya gigi tersebut sudah sumber infeksi. Jadi pertanyaan dari kasus dokter gigi online hari ini adalah dengan kasusnya seperti ini, gigi geraham bawah pertama dan gigi geraham bawah kedua itu sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Jadi ini harusnya dicabut ya. Semoga yang nulis pertanyaan atau yang ngetik pertanyaan di dokter gigi online ini menonton video saya, sehingga tidak lagi ragu untuk perawatan apa saja yang harus dilakukan pada kasus giginya tersebut. Nah, seperti ini. Ini lihat, ini geraham besar pertama, ini geraham besar kedua. Kalau kita zoom, nah, geraham besar ketiga ini masih utuh ya, masih bagus. Jadi yang perlu dicabut adalah gigi geraham besar pertama dan geraham besar kedua. Yang seperti tadi saya bilang, mahkota giginya sudah tidak ada. Kalau kita zoom lagi, dia ini terdapat semua infeksius ya. Hitam-hitam sudah menembus ke bagian bifurkasi atau percabangan dari akar gigi. Nah, percabangan dari akar gigi. Nah, ini sudah pecah semua ya, tuh. Terus dilihat lagi, gusinya ini sudah gendut-gendut ya, sudah membengkak. Nah, jadi ini treatmentnya dicabut, sudah tidak bisa ditawar lagi kalau untuk kasus seperti ini. Namun, pada saat kunjungan awal, apabila masih sakit, itu harus dipramedikasi obat dulu. Jadi, dokter gigi wajib memberikan obat minum dulu sebelum gigi tersebut dicabut.
berfungsi untuk mengempeskan, menghilangkan infeksi sebelum dilakukan tindakan pencabutan gigi. Nah, yang dikhawatirkan pada saat sakit, pada saat bengkak, pada saat infeksi dilakukan pencabutan, justru infeksi tersebut akan menyebar ke yang lainnya. Misalkan menyebar ke gusi bagian bawah, jadinya pipi bagian luarnya bengkak gitu kan, lewat pembuluh darah. Infeksi tersebut berjalan terus lewat pembuluh darah, menembus dari akar gigi ini, gitu ya. Nah, sekarang saya rasa sudah cukup jelas ya dari pertanyaan ini indikasinya pencabutan. Terus obat apa saja dok semasa pramedikasi obat yang harus dilakukan oleh dokter gigi? Nah, dokter gigi mungkin ngelihat langsung meriksa klinisnya. Mungkin kalau saya meriksa di sana, ini yang saya butuhkan adalah antibiotik. Terus yang kedua yang saya butuhkan adalah obat untuk meredakan pembengkakan dan obat menghilangkan rasa sakit. Nah, terus ini setelah minum obat selama 5 hari, alhamdulillah sembuh, baru setelah itu kunjungan berikutnya pasti dilakukan pencabutan. Pencabutan gigi ini ada yang mungkin menanyakan, ini gigi kayak gini bisa dicabut tidak dok? Jawabannya bisa. Teknik separasi atau membelah gigi itu pasti akan dilakukan pada kasus yang seperti ini. Separasi itu seperti video yang sebelumnya saya tayangkan. Jadi teknik membelah gigi, dibelah giginya, diangkat akarnya satu per satu. Terus sakit nggak dok? Jelas tidak sakit, karena akan dilakukan anestesi lokal pada daerah sekitar gusi tersebut. Nah, di sini anestesi lokalnya. Ini bukan pakai anestesi umum ya. Kalau misalkan perbedaan pakai anestesi umum dan anestesi lokal, kalau anestesi umum itu dilakukan pada kasus-kasus yang kompleks atau ingin mencabut beberapa gigi. Terus harus dilakukan di ruangan operasi. Nah, itu wajib dengan anestesi umum yang kompetensinya dokter gigi spesialis bedah mulut. Nah, kalau misalkan dokter gigi biasa atau general practice, nah ini hanya melakukan anestesi lokal pada daerah sekitar. Mana saja yang harus dianestesi? Bagian gusi sini sama bagian gusi bagian sebelah lidah. Atau bisa jadi pakai teknik blok, jadi satu rahang sini kebius semua. Ya, itu adalah teknik-teknik untuk anestesi atau pembiusan untuk kasus pencabutan pada gigi ini. Terus pertanyaan yang kedua yang mungkin akan ada, yaitu ini giginya bisa sekali dicabut atau satu persatu. Nah, jawabannya ini bisa sekali dicabut. Artinya one visit satu hari bisa sekali dua. Karena posisinya adalah berdampingan. Jadi sifat anestesi, misalkan dibius di sini, berarti yang terbius itu sekitaran sini semua terbius. Jadi sekali kunjungan bisa 2 gigi yang terangkat. Ya, 2 gigi yang terangkat. Jadi 1 kali anestesi ini di sini. Nah, 1 kali anestesi lokal di sebelah bagian gusi bagian pipi dan 1 kali anestesi lokal di bagian gusi bagian sebelah lidah ya, karena ini rahang bawah. Oke, semoga dipahamin itu, dan kalau ada kasus yang seperti ini, segerakanlah ke dokter gigi, jangan takut. Terus banyak pertanyaan, dok gigi saya berlubang kayak gini tapi kok nggak lepas-lepas ya? Itu nggak akan pernah lepas gitu. Apalagi ini umurnya masih muda, tidak akan pernah lepas, dan hasil akhir dari gigi yang berlubang seperti ini, hasil finalnya bukan berarti rontok sendiri, bukan. Karena nunggu rontok tuh pasti lama sekali dan pasti sakit. Kalian akan mengalami bengkak dulu. Jangan melakukan atau menunggu hal yang seperti itu. Nah, yang dilakukan adalah itu mencabut gigi walaupun tidak pernah rapuh. Nah,
ini tidak pernah bisa lepas sendiri kecuali umur kalian bertambah. Alias kalau misalkan gigi ini akan lepas sendiri, nanti tunggu umur kalian mungkin di atas 50 tahunan. Ketika gusinya sudah mengkerut sampai akar giginya terbuka sehingga giginya goyah. Nah, itu biasanya umur-umur penuaan atau umur-umur di atas sekitar 45 tahun sampai 60 tahun. Akar giginya sudah mulai terbuka. Nah, baru ini lepas. Tapi itu bukan tujuan akhir. Kalau giginya berlubang, nunggu kalian rapuh. Bahkan kalian mencari obat supaya giginya rontok. Itu salah. Salah. Ya, karena obat yang kalian maksud itu yang ditakutkan masuk ke pembuluh darah bagian gigi yang berlubang tersebut. Nanti malah jadi masalah lain. Pembuluh darah, ingat loh, bisa kemana saja. Diantaranya menuju ke katup jantung, menuju ke paru-paru, menuju ke mana saja ke organ tubuh lainnya. Jadi hati-hati ya, bukan untuk merontokkan dan mencari obat rontok. Kalau kasus seperti ini, itu harus segera dicabut oleh dokter gigi. Begitu, sehingga giginya itu jadi lebih baik dan gusinya nutup sempurna kembali. Nah, kalau misalkan ditanyakan, di sini ada obat-obat nggak sembuh-sembuh dan nanti kambuh lagi. Jelas, kalau kasusnya seperti ini, itu tidak hanya perlu obat. Jadi obat saja tidak cukup, maksud saya seperti itu. Kenapa obat saja tidak cukup? Ya jelas, infeksinya aja sudah jelas masuk ke sini ya. Obat tuh, ya gimana? Kalau misalkan infeksi gigi, itu harus ada tindakan. Tindakan seperti ini ya harus ada dicabut, baru minum obat lalu sembuh. Tapi kalau misalkan seperti ini, kalian minta obat saja, itu tidak akan pernah sembuh. Meskipun ada sebulan, 2 bulan sembuh, itu paling lama mungkin. Tapi kebanyakan seminggu 2 minggu pasti kambuh lagi. Jadi intinya fix untuk kasus ini adalah indikasi pencabutan. Semoga yang nulis pertanyaan ini nonton video saya sehingga dia makin yakin untuk perawatan pencabutan giginya. Tidak ada masalah, tidak ada ke mata, tidak ada ke organ tubuh lainnya, asalkan sesuai prosedur pastinya dokter giginya kompeten untuk melakukan pencabutan ini. Tenang saja ya, pastinya nanti dokter gigi juga sebelum pencabutan pasti ditensi dulu, pasti dilihat dulu keadaan umum kalian, lemes enggak, suhunya gimana ya. Kalau udah mantap, udah tensinya udah bagus, terus kondisi fisik kalian bagus, pasti dokter gigi yang memutuskan oke, boleh dicabut sekarang, oke, ditunda dulu, nah oke, nanti dulu, oke, dilakukan saat ini. Itu semua dokter gigi pasti memberikan instruksi pada saat kalian datang ke dokter gigi. Jadi sekarang jangan takut lagi ya, dan tetap semangat untuk mencabut gigi ini. Oke, terus setelah itu pasti setelah pencabutan nanti dikasih obat. Pencabutan seperti ini kondisional ya, artinya kalau misalkan pencabutan sekali 2 itu kan pasti bekas pencabutannya lebih luas, jadi ini bisa dilakukan penjahitan atau tidak. Nah, penjahitan itu supaya gusinya cepat rapat ya gitu. Jangan dianggap kalau penjahitan itu lebih parah daripada pencabutan biasa, tidak. Nah, proses untuk jahit gusi setelah tindakan ekstraksi atau cabut gigi itu tujuannya untuk mempercepat penyembuhan. Jadi kalian jangan khawatir lagi seperti itu. Terus setelah dicabut ini gimana? Kan giginya ompong. Betul sekali, kalau setelah dicabut mungkin kalau udah sembuh langsung dipersiapkan untuk pemasangan gigi palsu. Ya, untuk menggantikan fungsi pengunyahan, fungsi mastikasi, dan fungsi yang lain, mungkin bisa fonetik, suaranya supaya jelas. Kalau nggak ada giginya kan kadang nggak jelas ya. Huruf S sama huruf R kadang rancu ya. Jadi harus ada giginya walaupun gigi palsu nantinya. Tetapi kan sehat, infeksinya sudah terangkat. Oke, seperti itu. Sekian dulu. Semoga pertanyaan ini bisa terjawab dengan video ini. Harapan saya, satu, tetap nonton video ini ya, yang nulis pertanyaan di kolom komentar.
dokter gigi online. Oke, sampai di sini dulu pembahasannya. Apabila kasus kalian ingin dibahas, boleh kirimkan foto, kirim di Instagram direct message atau di DM Instagram saya foto sama keluhan kalian. Dan di situ pastikan kalian, dok, ini tolong angkat jadi konten, ya, seperti itu. Jadi saya bisa memastikan kalau misalkan kalian juga akan menonton. Sip, subscribe dulu sekarang supaya kalian makin tahu lagi tentang edukasi kesehatan gigi, makin tahu lagi penyakit-penyakit apa, masalah gigi dan mulut, dan makin tahu lagi treatment-treatment mungkin kebetulan sama dengan kasus gigi kalian gitu. Jadi kalian ya sudah mantap duluan, tidak ada bertanya-tanya lagi ke dokter gigi. Oke, saya kayaknya harus dicabut nih, saya kayaknya harus tambah. Begitu. Silahkan subscribe dan isi di kolom komentar. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal, isi di kolom komentar. Beri like supaya saya makin semangat bikinkan konten video selanjutnya. Seperti itu ya. Oke, saya Dr. Gigiawan undur diri. Salam sehat, gigi kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya.